Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah, pagi ba'da salat subuh, itu hari-hari atau waktu yang sangat barokah. Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah berkahilah waktu pagi untuk umatku, kata Nabi SAW, ya, fi bukuriha. Ya Allah berkahilah waktu pagi untuk umatku. Jamaah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kita menikmati indahnya subuh pagi yang penuh barokah ini dengan keadaan nyaman, penuh kenikmatan, tentram dan sehat walafiat. Mengingatkan sedikit hadirinnya nun jauh di sana, saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Utara dan Aceh masih hidup di pengungsian. Ya, dan hujan terus menerpa mereka. Kehilangan harta benda di awal-awal tahun berapa Pak banjirnya? 27 November. Ya, udah hampir sebulan setengah lebih. Hadirin. Jadi kita ikut prihatin, ikut mendoakan, bahkan kalau bisa tentu menyumbang. Ya, mereka kehilangan tempat tinggal, bahkan keluarga yang mereka cintai ada yang ditinggalkan wafat oleh orang tua, oleh anaknya, oleh keluarganya. Tentu kita di sini harus lebih meningkatkan ibadah dalam kondisi tenang. Mereka jamaah sekalian tidak bisa menikmati hari-hari ibadah di masjid dengan penuh ketenangan. Masjidnya penuh dengan lumpur. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai dibersihkan. Bahkan selama 3 minggu Pak tidak melaksanakan Jumatan ya, karena belum ada relawan yang bersihkan lumpur di masjid itu. Nah, ini yang sedikit menggugah kita juga fenomena anak-anak. Ada di antara postingan yang kita lihat, ya, ada relawan yang mau pulang ke mana Pak? Ke Jawa. Terus si relawan ini ngomong sama anak-anak, "Nak, adik-adik abang mau ke Jawa lagi, nanti insya Allah kalau ada bantuan dana mau datang lagi. Apa kira-kira yang mau bapak atau mau abang bawa? Adik-adik minta apa? Dibelikan di Jawa nanti." Mungkin sedikit makanan, pakaian sudah ada Pak ya, walaupun mereka hidup di pengungsian. Yang mereka minta apa coba Pak di beberapa postingan itu? Ya, kakak bisa enggak bawakan Quran sama Iqra? Ada itu postingan begitu. Bahkan saya lupa ya mengumpulkan. Ada 3 postingan. Jadi anak-anak masih sempat memikirkan karena lama, hampir 3 minggu, 4 minggu. Enggak belajar Quran. Kerinduan di sore hari di masjid bersama anak-anaknya di TPA. Ya rindu akan belajar Quran. Qurannya hanyut. Bahkan ada seorang anak yang diwawancara itu, malam itu kita dibangunkan oleh mama, yang saya pikirkan utama adalah apa katanya? Al-Quran. Saya cari Quran kemudian kan mati lampu. Dia taruh di atas lemari sebelum dia pergi ngungsi. Tapi akhirnya pas dia kembali, Quran saya katanya hilang terbawa arus karena sampai 2 meter. Belum lagi ada postingan Pak anak-anak yang apa hadirin? Dibagikan makanan itu Pak sama ibu-ibu di pinggir jalan. Ada ibu-ibu Pak dengan keluarganya sengaja di mobil, dia sambil jalan, kan banyak kayak di kita waktu gempa itu kan, pengungsi di pinggir jalan. Ini nak biskuit, ada pop mie-nya, ada roti ini. Ya, cuma ada anak yang pakai baju hijau itu, ada kelas 5 SD mungkin itu. Ya, kita belum tahu juga ya, kira-kira dari badannya. Malah yang ditanyakan oleh dia, Bu ada Quran enggak? Masih sempat, anak-anak kita seperti itu enggak tuh? Ya di tengah ketenangan, mohon maaf nih jamaah, harus kita arahkan. Bu bawa Quran. Oh ada, memang kita sudah siapkan, ibu siapkan juga. Karena ibu lihat postingan banyak yang minta Quran ada. Dikasih Quran Pak, teriak ke temannya, wih Quran, sumringah. Ya karena mereka berminggu-minggu tidak baca Quran, berminggu-minggu tidak belajar Quran. Rindu tuh suasana itu. Nah itu juga yang kita inginkan pada diri kita, keluarga kita. Ya tidak harus menunggu apa Pak, musibah. Justru tengah ketenangan, sehingga yuk kita kompak. Ya, ibu bapaknya mengerahkan anak-anaknya dan memberikan
contoh suri tauladan yang baik dari kedua orang tua untuk kita cinta kepada Quran, cinta kepada ilmu, cinta kepada apa Pak? Kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tema yang kita sampaikan, pendidikan agama merupakan pondasi ya bagi masa depan anak. Jamaah sekalian, itu sebenarnya bukan hanya untuk anak. Terima kasih, jazakallahu khair. Bukan hanya untuk anak, pendidikan agama, ilmu agama ini tentu yang paling utama dan yang mendasar orang tuanya dulu. Ya, kita ambil Pak hadis-hadis tentang perintah menuntut ilmu agama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini akan kita bacakan. Nah itu. Jadi tidak harus menjadi ulama besar Pak. Jadi Bapak jangan, anak saya kan mau ke umum, mau ke SMU, nanti juga ke perguruan tinggi nih, apalagi mengikuti bapaknya misalkan. Ada yang jadi dokter, nanti anak saya mau dokter, di keuangan dan seterusnya, pengusaha. Iya, silakan, tapi harus punya pondasi agama yang kuat. Ya Pak dokter ya, betapa ketika Pak dokter meriksa, kedengaran tuh Pak, nikmat rasanya ada dokter Pak, mau meriksa, pasang apa namanya, stetoskop atau apa ke telinga ya, mau dicek urat nadi. Udah, bismillah katanya, bismillahirrahmanirrahim, sebentar ya. Masya Allah. Ya, mau nyuntiknya, si perawat mau masang apa Pak? Infus. Ya, tenangnya ditenangkan, bismillah. Tawakal kepada Allah ya, bismillah. Serba bismillah. Ya, datang nengok Pak dokter. Gimana obatnya sudah diminum? Bapak Ibu misalkan. Ya, tawakal penyembuhan hanya kepada Allah. Obat itu sarana. Tetap yang menyembuhkan Allah. Iya Pak, di kitab-kitab tauhid dibahas, sering kita keceplosan, sering menafikan Allah. Wih, pusing saya tadi, ya kepala berat, beli Panadol, harga 3.000, 4.000, langsung hilang pusing saya. Pak, Allah yang mendatangkan sakit, Allah yang menghilangkan penyakit. Ya, kenapa enggak dimulai dengan biiznillah, dengan izin Allah, alhamdulillah gitu. Ada dokter hebat. Ya, sampai kata Nabi SAW, ketika kita mendapat pertolongan dari seseorang, itu enggak boleh langsung mengatakan, kalaulah bukan teman saya itu, kalaulah bukan si fulan, ya saya tidak akan jadi begini. Tidak, kata Nabi. Kalau dia manusia itu ada jasanya, Allah dulu sebutkan. Karena Allah lah, thumma fulan. Ya, karena Allah. Alhamdulillah saya sukses, dibantu oleh gitu. Dengan izin Allah dibantu. Jangan sampai Pak menafikan dan meniadakan Allah. Sering keceplosan, itu kurang beradab. Karena hakikatnya seluruh ya apa daripada rizki yang kita miliki, yang ada pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi penyembuhan. Ya, seluruh kehidupan kita ada di tangan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi, mari kita para orang tua, ya apalagi nanti di hari-hari, di tahun-tahun yang akan datang, dikala kita sudah tua renta, bahkan kita sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikubur, tentu di hari ini saja zaman sudah sangat modern, apalagi di hari-hari yang akan datang. Ya, maka harus ada pondasi yang kuat. Dari awal Nabi SAW Pak begitu sangat besar terhadap ilmu ini, ilmu agama khususnya. Ya, tafadhol, Bapak yang mengarahkan anaknya, anak saya mau jadi TNI, ya Polri, tafadhol, silakan. Ya, Bapak yang insinyur supaya mohon maaf ya, karena jadi kontraktor silahkan. Ya, rizkinya melimpah. Kalau saya memang turunan pedagang, ya anak saya harus jadi pedagang silahkan. Tapi harus punya pondasi agama yang kuat. Ya hadir. Betapa banyak pedagang yang curang. Mohon maaf. Juga pejabat. Ya, karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Para ulama Pak menyebutkan, ya dalam kitab-kitab mereka, Imam Ibnu Katsir juga Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Jauzi, ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Jauzi. Itu menyebutkan kisah, ya bahkan di Hilyatul Auliya,
Di kitab para ulama disebutkan Pak kisah. Ini bukan hadis Nabi. Jadi kalaupun ada mungkin sedikit riwayat lemah, dimaklum ini adalah kisah. Kata para ulama, silakan bapak-bapak cek di internet itu. Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ya, 3 tahun beliau kalau tidak salah dimulai atau dilantik 99 Hijriah tahun 717 Masehi. Jamaah ya, sekarang kan 1447 Hijriah, dulu 99 Hijriah. Jadi 1000 berapa tuh? Ya. Jadi berapa Pak kira-kira itu? Ya coba dikurangi. Bapak yang pintar matematika, 1447 Hijriah dikurangi 99 Hijriah. Jadi ke masa kita berapa? Ya 900 Hijriah. Nah jamaah sekalian, Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang pemimpin yang sangat adil. Raja, khalifah yang sangat jujur, dan yang paling menakjubkan, beliau sebelum menjadi raja adalah orang yang sangat kaya raya. Begitu beliau jadi raja justru diinfakkan. Ini yang kita belum bisa tentu. Ya, kita punya kekayaan boleh. Cuma yang menarik Pak, begitu adil sehingga kesejahteraan merata. Bapak kata ulama, jangan berpikir di zaman beliau tidak ada apa Pak. Tidak ada orang miskin, ada. Beliau pemerintahannya di Suriah, Damaskus ya, zaman dulu Damaskus. Ya di Damaskus, Umar bin Abdul Aziz, Bapak baca lagi. Sangat terkenal. Sampai-sampai orang miskin Pak menolak zakat karena sudah sejahtera. Sejahtera dia yang dimaksud Pak bukan kaya raya melimpah, tercukupi kebutuhan pokok itu. Ya, orang yang miskin Pak tetap harus ada. Orang tidak punya orang, mohon maaf ya, pekerja buruh kasar, bayangkan Pak. Bapak masuk Mataram kan tentu di sini kita Jempong. Itu kan kemarin bermasalah apa Pak? Kebersihan sampah. BTN kami itu 4 hari sekali tukang sampah. Kenapa? Karena di pembuangan sampahnya diatur. Ya, karena terlalu numpuk. Bayangkan Pak, mungkin di sini ada petugas sampah. Kalau enggak ada petugas sampah, karena semuanya jadi bos. Baik dari supirnya itu yang bawa, ya, atau yang di pinggir jalan, atau di lingkungan rumah kita yang mungut nuangin ke kaisar atau ke, ya, apa namanya, pengangkut sampah. Bapak tidak akan bisa pakai baju kalau nggak ada tukang jahit konveksi di Tasik, di Garut, di Bandung. Sepatu itu kan terkenal sepatu Cibaduyut. Mohon maaf, di Bandung Pak ya, terkenal. Siapa? Ya mereka para buruh. Bahkan yang paling di depan mata kita, rumah-rumah Bapak yang bagus, siapa yang bangun? Para bos turun tangan, tukang batu, peladen. Tapi di zaman dulu Pak tercukupi. Ya, kesehatan gratis karena sudah ditanggung oleh Baitul Mal dari zakat Pak zaman dulu, bukan pajak, zakat. Dioptimalkan. Cukup Pak dalam Islam ada zakat, ada hibah, ada wakaf. Ada sodakoh, lebih luas lagi. Ada sodakoh, tuh, Pak. Orang kaya dianjurkan sodakoh yang belum mencapai nisab. Sudah mencapai nisab, wajib zakat. Ada yang kelebihan harta bukan sodakoh Pak, hibah. Memberi dengan cuma-cuma, tapi dapat pahala. Kalau sodakoh mah kepada fakir miskin, hibahnya kepada orang mampu boleh. Ya, ada orang mampu tapi terlalu apa Pak? Biayanya terlalu tinggi. Misalkan, nah penyakit nih obatnya ya Pak, saya punya teman itu komplikasi istrinya, ada kanker, ada apa ya penyakit, lebih daripada tulang saraf, itu beli obatnya Pak dokter katanya dari Jerman, 9 jutaan Pak dokter. Ya, mampu beliau kontraktor, tapi karena biayanya besar sekali. Begitu ya, itu kita kasih, baik sedekah maupun hibah. Jadi cukup dalam Islam ada hibah, pemberian, cuma-cuma. Bapak menghibahkan yayasan, besar yayasan, cuma Bapak ingin infak. Nih, saya hibahkan mobil saya, karena saya ada 2, ada 3, ini yang sederhana buat operasional santri. Itu hibah namanya. Ada sodakoh kepada yang tidak mampu. Ada zakat, wajib, kalau tidak, Pak, ya itu zaman dulu nggak bayar zakat diperangi. Karena keharusan mengeluarkan 2,5%. 1 ekor kambing dari apa Pak? Setiap 40 ekor, wajib. Kalau enggak dipenjarain,
makan. Iya, wajib itu. Ini hak orang. 30 ekor sapi. Ya. Kalau yang zakat, Pak, itu harus umurnya 2 tahun lebih. Kalau mohon maaf, untuk korban sapi itu 2 tahun lebih. Kalau untuk diambil zakat, Bapak punya 30 ekor sapi di Sapana, Sumbawa, Dompu, Bima, kan ada yang dilepas itu. Ada tetangga Pak cerita anak muda, orang tuanya di sana. Aneh Pak Ustadz, kita lepas aja tuh ke gunung. 6 ekor sapi betina sama 1 ekor apa Pak? Jantan. Nanti dia pulang tuh setahun lagi semuanya beranak. Jadi yang 6 ini Pak jadi berapa? 12. Ya, 6 punya anak 1 kan? Rata-rata sapi itu 1. Jadi pulang. Oh dia memang pulang. Iya, itu kalau tidak ada makanan, kemarau. Begitu ya, saya belum begitu tahu. Tanpa mengeluarkan biaya besar. Dia kalau datang aja. Terus gimana? Enggak ketukar sama punya yang lain. Ada tandanya kita. Masing-masing sudah pada tahu. Ya, saya juga banyak nanya. Gimana nanti ke kebun orang? Enggak. Kita bukan ini di hutan. Ya, Masya Allah. Jamaah sekalian, itu kalau Bapak punya 30 ekor sapi, wajib berapa Pak? 1 ekor sapi, tapi umur yang setahun. Jadi masih agak kecil, tapi setahun. Silakan itu para peternak Pak. Bayar enggak? Bapak jangan nanya, bukan jangan nanya maksudnya, kalau saya punya teman 3.000 ekor ayam, zakatnya berapa? Ayam enggak. Mau 10.000 Pak? Enggak. Kok gitu agama? Iya, itu aturan. Ya, ada teman punya 20 ekor kuda, 1 ekor kudanya harganya 30 juta. Dia punya kuda bagus-bagus, enggak kena. Ya, kuda, ayam akan terkena zakat kalau apa Pak? Dijual. Bapak punya kos-kosan 40 pintu, 20 di bawah, 20 di atas. Kena setiap tahun itu Pak. Wih, kos-kosan. Ya, bukan dari harga lokasi harga rumahnya. Ya, tapi penghasilan. Itu namanya zakat penghasilan. Kalau Bapak kumpulkan itu uang kos, ya, dapat ini katanya misalkan 200 juta. Dikumpulkan dulu. Disimpan 1 tahun, berputar, masih utuh 200 juta, maka kena zakat 2,5%. Awal-awal belum kembali modal karena harus bayar hutang. Ya 200 juta saya bayar. Ya banyak hutang yang belum dilunasi dari kos-kosan. Umpama ya Bapak punya mobil mewah, kena zakat enggak Pak? Pesawat pribadi. Bukan mobil lagi, pesawat pribadi. Jet pribadi. Kena zakat Pak, kayak Ibu Susi itu. Yang jet pribadinya bukan yang diusahakan. Bapak punya pesawat pribadi. Abu Rizal Bakri. Enggak. Yang dipakai mobil, rumah Bapak yang ada namanya kita media ya, artis rumahnya 20 miliar. Ada ustadz rumahnya 83 miliar. Enggak kena zakat. Dia kena zakat kalau dijual. Dia kena zakat kalau disewa. Apa yang dipakai tidak. Jangan khawatir Pak. Bapak silakan punya. Ya, kendaraan rumah yang bagus, jangan berlebihan tapi tidak kena zakat. Baru Bapak rent car. Ya, punya 2-3 mobil bagus, Bapak titip di tukang rent. Nah, ya per tahun kalau mencapai nisab 85 gram. Nah, itu ya. Nah, kembali Pak, mohon maaf ini agak panjang masalah zakat. Jadi sejahtera Pak, orang-orang miskinnya, kesehatan juga teratasi biayanya, pendidikan apalagi cukup, kehidupan sehari-hari tidak menderita. Tetap petani ada, nggak mungkin ada gandum. Dulu Pak gandum Pak ya, bukan padi di daerah Damaskus. Gandum, siapa yang nanam gandum Pak berpanas-panas berhujan-hujan? Tentu mereka orang-orang miskin, jadi buruh, tapi tercukupi. Hadirin, jujur silakan Bapak baca yang punya nanti di rumah, di internetnya ya. Saya juga terus membaca sejarah Pak, banyak kisah-kisah menakjubkan. Diteliti, diulik siapa Umar ini Pak. Nah itu yang jadi masalah. Ya, Umar bin Abdul Aziz kok begitu mulianya. Mesti ini ada keturunannya. Pak,
bapaknya Abdul Aziz ini nikah dengan perempuan namanya Laila, ibunya Umar bin Abdul Aziz ini. Ibunya Umar, bukan Umar bin Khattab ya, lain ini. Ya, jadi istri Abdul Aziz itu Laila, terkenal kesalehannya, salihah. Yang jadi masalah siapa Laila ini? Ternyata anaknya Sayyidina Asim, putra daripada Asim. Siapa Asim ini? Anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cicit daripada Umar bin Khattab. Jadi ada keturunan sahabat, keturunan orang-orang mulia, pejuang, mujahid, tentu mengalir. Nah, di samping itu pula pendidikan dari orang tua. Pak, diceritakan lagi oleh para ulama sejarah, Asim ini siapa istrinya? Ibu daripada Laila. Ini Pak yang menarik, yaitu ada kejadian di zaman Umar bin Khattab. Ya, pentingnya orang tua soleh, istri solehah, suami soleh akan melahirkan anak-anak yang insya Allah dengan pendidikan agama yang kuat. Jadi di zaman Umar bin Aziz Pak, itu ada cerita, ada kisah ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya berdua dengan anaknya perempuan. Pekerjaan ibu ini dibantu oleh anak perempuannya kira-kira umur 16 tahun. Anak perempuannya Pak, satu-satunya. Itu penjual susu kambing. Tentu botolnya tidak sehebat sekarang. Dulu pakai gerabah, bahkan pakai girbah. Girbah itu Pak, tempat susu dari kulit rusa yang dianyam, yang dijahit. Ya, dulu begitu. Nah, karena laris dan laku susu domba ini Pak, masyarakat Baduy Arab zaman dulu itu Pak lebih perhatian terhadap susu domba daripada susu sapi. Ya, proteinnya tinggi, lemaknya kurang kan, Bapak silakan. Banyak dijadikan obat. Hadirin, ketika banyak permintaan kan laku keras, misalkan ya tidak diceritakan berapa porsi. Misalkan setiap terjual 10 kan namanya ibu-ibu. Karena laku keras habis terus Pak. Dulu tidak ada jam sebelum siang, pagi sudah habis. Si ibu punya ide, nah karena juga produksi kita sedikit, permintaan banyak, yuk kita campur. Yang biasa 10 apa Pak? Kantong, 10 plastik, mungkin yang diplastikin, kita campur dengan air, supaya jadi 20. Anaknya kaget Pak, kok ibu begitu? Ini kan dilarang, ya, permintaan banyak yang didarurat. Ya, dan tidak diketahui, dan masih ada unsur, kan bukan air yang kita jual, ada susunya. Hadirin, silakan Bapak baca lagi cerita ini, ditulis oleh para ulama. Ya, si anak nyeletuk Pak, karena kebiasaan Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Nabi ya, setelah Abu Bakar, pengganti Nabi SAW, itu beliau senantiasa keliling. Bapak pernah dengar ya, ada di zaman Umar bin Khattab, ibu-ibu merebus apa Pak? Batu kan, merebus batu. Yang kemudian Umar mengambil gandum, beliau pikul sendiri. Ada sahabat yang melihat saya pikul Umar, engkau kan khalifah, mau kamu menanggung dosa saya. Ada juga ibu-ibu yang mau melahirkan Pak, di malam hari, beliau mengajak istrinya, untuk istrinya Umar Pak bisa jadi bidan, menolong. Ada yang belum melahirkan. Banyak kisah. Ya, Umar juga pernah mendengar keluhan seorang istri yang ditinggal apa Pak? Pergi jihad. Ada istri Pak buat syair. Wahai suamiku, aku menderita ditinggal engkau. Berbulan-bulan namanya engkau berjihad, kapan engkau kembali? Umar dengar, beliau nanya kepada anak yang perempuan, berapa kuatnya perempuan ditinggal oleh suami? 4 bulan ayah. Sehingga di zaman Umar, tugas tentara Pak di rolling tuh, kayak ke Papua, ke perbatasan NTT, ya itu 4 bulan sekali di zaman Umar. 4 bulan pulang. Ya, itu bukan ketentuan pasti ya, harus, wajib bukan. Silakan para pejabat di aparat tentu lebih tahu. Sebulan sekali di rolling, tapi ada rolling. Ya, harus bertemu dengan keluarga setiap 4 bulan. Jadi kebiasaan Umar bin Khattab itu melihat dan keliling memeriksa warganya di Madinah sebelum beliau tidur, memastikan keadaan aman, tentram, terkendali. Umar kaget nih Pak mendengar, namanya di keheningan malam jamaah. Tentu pada Isya dulu tidak ada lampu, orang pada tidur, kan begitu. Ya,
Ada apa ini kok? Ngomong-ngomong saya, kata si anak, Bu, Umar bin Khattab nanti keliling loh. Mendengar ini dan tahu, Umar paling tidur. Gitu kata ibunya. Si ibu nih lancang, Umar paling tidur. Pak, nggak langsung didobrak, nggak langsung diketuk, enggak. Yang membuat takjub Umar itu, Pak, terhadap anak remaja 16 tahun. Bu, walaupun Umar bin Khattab tidur, tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur di malam ini melihat rencana kita mau mengoplos, mencampur susu dengan Umar nangis, Pak. Ya Allah, ini si anak remaja perempuan. Gimana zaman sekarang remaja perempuan? Umar mengatakan rasa takutnya luar biasa kepada Allah. Ilmu, Pak. Pak, ilmu, puncaknya ilmu, Pak, rasa takut hadirin. Ya, ada ulama, ada santri, ada ustadz, enggak ada takut kepada Allah, enggak. Ada di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama, kata Allah. Puncak daripada ilmu itu adalah, Pak, rasa takut, sehingga tidak mengerjakan dosa, merasa diawasi oleh Allah. Begitu jamaah. Ilmu luas tapi dosa, selingkuh, pelecehan, pencabulan, kan kaget kita. Pencabulan oleh ustadz, bagaimana? Kan dia lebih tahu bahwa Allah mengawasi. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Jamaah, apa yang terjadi? Akhirnya ibunya sadar, ya kalau gitu, jangan, Bu. Anak remaja, putri, Pak, bukan putra, umur 16 tahun, 17 tahun. Seperti itu kira-kira umurnya. Umar kaget, diam, Pak, ya Allah, luar biasa si anak soleha ini. Apa yang terjadi dengan anak kita, Pak? Anak umur 17 tahun keluar, melawan orang tua, pacaran. Kalau nggak diturutin, ngambek bucung. Bangga ngebuka aurat. Ini barusan, Pak, 2 perempuan lihat. Aneh, kita naik mobil disalib, ternyata dia mau pelan ketemu temennya. Kalau kita lolos juga dia bisa di belakang. Kan kelihatan sama kaca, pakaiannya serono. Makanya yang di depan diboncengnya di depan, mabok teler begini. Pas setiap minggu ini, nanti pekan depan kami ke Selagalas, ke Permata Kota. Farindo juga tuh punya perumahan. Kan jauh tuh, Pak, dari Ampenan ke Selagalas, lewat Brawijaya. Itu mesti kami hati-hati, banyak orang mabok di jalan. Ya, yang repotnya itu kalau prihatinnya, gimana ini anak muslim, muslimah, mungkin anak kos, orang tuanya di jauh, prihatin, Pak. Enggak tidur, perempuan pakai celana pendek, pakai motor, dikelilingi 2 motor laki. Aduh, yang kepikir nanti dia dibawa ke kosan, dikasih bius, dicekoki minuman keras, kan banyak kejadian. Ditemukan seorang cewek tanpa busana, kan di berita begitu. Prihatin kita, Pak. Oh, beraninya anak perempuan sampai jam 4 tadi, setengah 5 sampai berangkat, setengah 5 kelalang keliling naik motor. 2 motor laki samping, di tengahnya perempuan, 3 motor jadi. Si perempuan ngegonceng lagi. Kan kelihatan, Pak, kita kan pelan, takut nyenggol. Karena dia jigjag begitu. Pak, kita nggak ngebut digini-giniin sama dia. Pakai tangan, mau nyalip temennya itu. Ya Allah. Bukan sholat subuh, kita mengejar sholat subuh, nggak tahu mau pada kemana itu. Subuh, habis pulang begadang. Ya, anak, Pak, di zaman sahabat tadi begitu takutnya kepada Allah. Sehingga hati-hati, terutama punya anak perempuan. Disuruh mereka menutup aurat dengan rapi, jaga pergaulan. Berat, Pak, perempuan ini. Sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sudah, kita berkewajiban. Ya, kalaupun ada khilaf, ada salah, itu sudah tanggungan dia. Kita sudah bukan bosan. Ya, sedang makan, tenang kondisi, nak, jaga hati-hati pergaulan, nak. Jangan, iya, Bi. Di mobil, Pak, mau kemana, kan tenang tuh. Hati-hati, nak. Ya, hadirin tuh, paginya betul, Pak. Datang pengawal Umar bin Khattab, kaget si ibu dan anak ini. Pak, sebelum ke pasar, Pak, pada subuh sudah dipanggil. Itu biasa, Pak. Umar bin Khattab rapat, mau berperang, ya, mengeluarkan keputusan, ada bukunya khusus, Pak. Keajaiban-keajaiban waktu subuh. Di antaranya Khalifah Umar bin Khattab senantiasa
memanfaatkan waktu subuh untuk urusan negara. Dulu tidak ada jam, tidak harus jam 9 rapat. Para sahabat karena pada sholat subuh berjamaah semua, rapatnya pada sholat subuh. Merapihkan, membereskan tentara, mempersiapkan tentara untuk menghalau orang-orang kafir pada subuh. Banyak Pak. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, Khalifah, Raja Umar bin Khattab, ibu dan anak ini. Kaget tuh kan Bu, Umar tahu. Iya, kata Umar. Tadi malam saya keliling, kalian berbisik-bisik. Kedengaran, bukan saya nguping. Ya, saya ingin memastikan kalian sehat, aman, terkendali. Ya, sehingga ibunya minta maaf, wahai Sayyidina Umar, pemimpin kami, presiden kami. Ya, jangan diulangi Bu. Ini haram hukumnya, mencampur ya susu dengan air dan dikatakan ini asli, itu haram hukumnya. Kecuali katakan ini campur, lain Pak. Ya, iya kan, kayak susu apa namanya Indomil manis itu, kental manis. Dicampur gula, ya jelas. Ada komposisinya ada. Enggak apa-apa. Udah tahu kita semuanya bahwa itu adalah dicampur gula. Hadirinnya, ini katakan asli tapi bukan pakai. Ibu jangan ulang ya, karena belum dilakukan jadi nggak dihukum. Sekali lagi kami akan hukum, ini penipuan. Dan ada hadisnya sahih, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Bahkan ada khusus Pak, ini Pak untuk Bapak yang pembisnis nih, jangan sampai curang. Di Al-Qur'an Pak khusus, wailul lil mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin berbicara tentang para pelaku perdagangan, penjual itu tegurannya sangat keras. Ya, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Curang ini Pak di sini khususnya dalam jual beli. Alladzina idza qalu 'alan nas, curang yang dimaksud kata Allah dan surah Al-Mutaffifin, kalau kalian menimbang, menakar untuk orang lain, kalian kurangi. Wa idza qalum awwazanum yukhsirun, wa idza yastaufun, kalau kalian menerima, membeli dari distributor, yastaufun, ingin dicukupi bahkan dilebihkan. Wa idza qalum, tapi kalau kalian menimbang keluar untuk para pembeli, begitu Pak. Beli grosiran dari Sweete, karungan, berapa sekarung? 50 kilo gula. Kurang gak ini? Kesingkoh, kurang gak? Enggak, silakan dilihat, benar 50 lebih. Nanti oleh dia diecer Pak, sekilo. Mulai itu dikurangi karena kita nggak tahu. Bapak pernah baca kan di media kasus minyak yang 1000 mili dikurangi berapa Pak? 100. Minyak yang beredar Pak 900. Miliaran dirugikan Pak customer, pelanggan, para pembeli. Ya kan sampai Menteri Perdagangan turun Pak. Di kita juga Kementerian Perdagangan turun ke pasar-pasar, dikurangi oleh pabriknya itu. Masya Allah, nggak tahu ditindak apa itu. Kita tahu 1 liter 1000 mili, ternyata pas ditimbang ulang, di liter ulang, cuma 9 kali Pak jutaan liter seluruh Indonesia. Miliaran, ratusan miliar. Ya Allah, curang. Bahkan ulama mengatakan, kenapa dalam Al-Quran, wa idza wailul mutaffifin alladzina idza qalu ananas, khusus dalam curang, bukan jual beli baju. Dalam takaran. Bukan jual beli kendaraan, bukan jual beli hewan curangnya, tapi dalam barang yang ditakar. Tahu Bapak barang ditakar? Hampir semua barang yang ditakar itu kebutuhan pokok, yang di kilo dan di liter. Itu takaran namanya Pak, ditimbang. Beras ditimbang, gula, garam, minyak, kebutuhan pokok. Walaupun ya tukang baju nggak boleh curang juga, tukang kendaraan, apalagi kendaraan second Pak ya. Bapak sering ragu nggak? Bapak beli kendaraan second, jangan sendiri, harus bawa ahlinya. Wah, ya udah diingatkan, apalagi Bapak dari luar Lombok, hati-hati beli kendaraan yang daerah banjir. Kalau di Jakarta gitu Pak, di mana itu Jakarta Utara, wah jangan dibeli, dekat laut Tanjung Priuk, sering kena mesin, kena air laut Pak. Kena garam, rusak. Kan kita nggak tahu di dalam diapain. Nah, ini ada yang mau jual kendaraan di Jakarta Utara, daerah-daerah Tanjung Priuk ya, periksa dulu ya, hati-hati. Bukan dilarang, hati-hati. Kayak gitu. Karena kita nggak tahu. Ya, harus ahlinya. Nggak boleh tuh jual beli second, jual beli baju dan yang lainnya. Tapi Allah menyebutkan di Al-Quran yang ditakar, karena semua yang ditakar itu barang-barang kebutuhan apa Pak? Pokok. Nggak boleh hadirin. Nggak boleh. Kami punya teman Pak,
Setiap mau Jumatan sering WA, Ustaz Jumatan di mana? Dari Lingsar. Saya lupa ya. Dia rekanan Departemen Perdagangan untuk khusus memeriksa timbangan. Jadi kerjaan beliau Pak sama teman-temannya, perusahaannya itu untuk meneliti, mengulang kembali, membetulkan timbangan-timbangan yang apa Pak? Dirubah. Ustaz tahu seluruh jangan NTB, saya di Lombok aja, Lombok Timur, Lombok. Coba Ustaz di Mataram saja berapa pasar? Belum ke Lombok Tengah, belum Lombok Utara, belum Lombok Timur pasar. Ya, itu Pak Ustaz, di pasar aja ada berapa pedagang yang bukan jualan baju, jualan sembako. Yang harus ditakar tomat. Rusak semua, diakalin. Jarang ada sih yang jujur, sedikit. Nggak dihukum Pak, dinasehati saja. Nggak dihukum, karena nggak ada aturan. Mau berapa kan di KUHP mana Pak menipu untuk yang pedagang ini? Ya, kecuali mungkin jutaan. Ada KUHP merubah apa Pak timbangan dihukum satu enggak? Jadi kita nasihati, edukasi saja. Ini jangan diulang, menurut agama haram, menurut aturan tidak boleh. Jangan dibenerin sama dia. Yang dia si koin, timbangannya dikendorkan, ini itu banyak diakali. Beliau setiap hari keliling. Ya, rekanan dari Departemen Perdagangan. Masya Allah itu, mulia sekali. Ya. Nah, Pak, singkat cerita, kisah ini kita lanjutkan sedikit hadirin. Ditulis oleh para ulama cerita ini, Pak. Jadi, Umar bin Khattab menawarkan, Bu, begitu ibu punya putri yang solehah, rencana saya akan menikahkan. Kaget, dinikahkan siapa? Kami orang miskin. Ya, dan tidak menyangka tiba-tiba Umar mengatakan dengan anak saya, seorang raja Pak, anak pemimpin, khalifah, lebih kaget lagi. Ya, wahai Sayyidina Umar, pemimpin kami orang tidak punya, sederhana. Engkau layaknya mungkin dengan anaknya pejabat juga, anaknya menteri. Kami tidak punya apa-apa. Umar kan di Madinah Pak, gubernur-gubernurnya ada di Syam, di Mesir itu gubernur. Ya, orang-orang mulia. Kami siapa? Enggak. Justru kemuliaan anak ibu nampak dari ketakwaan. Itu yang kami cari. Inna akramakum indallahi yang paling mulia di sisi Allah siapa Pak? Orang paling bertakwa. Boleh kita punya anak dijodohkan dengan orang kaya, tafadhol boleh. Tapi yang punya agamanya itu lebih afdol. Ya, di dalam hadis sahih itu, tungkahul mar'ah li arba'ah. Nikahkanlah perempuan karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikan, silakan para laki yang cantik. Yang kedua, lima liha karena kaya raya. Lumayan bisa buat pinjam kalau punya istri yang kaya buat bisnis kita. Tapi harus dibayar. Jangan minjem melulu sama istri. Mah, ya emasnya banyak atau banyak. Boleh buat ayah ini mau bisnis, boleh. Ya, ada hadisnya. Pilih wanita yang kaya. Kata Rasulullah. Ada hadisnya sahih. Nikahilah perempuan karena kecantikan, karena kekayaan. Yang ketiga, lina sabia karena cari yang keturunan. Kita punya pepatah, ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keturunan sangat mempengaruhi. Kata hadits, keturunan sangat mempengaruhi. Lina sabia, cari keturunan yang soleh, keturunan ulama. Ya, apa yang terakhir Pak? Aneh nih Pak, yang paling utama diletakkan di terakhir. Lidiniha. Yang keempat, cari calon untuk anak kalian yang lidiniha. Karena apa Pak? Agama. Tapi Nabi mengutamakan ini, sengaja disebut di terakhir. Fadfad bidzatidin, dari yang 4 tadi itu pilih yang punya agama nomor 1 kata Nabi. Kecantikan, nasab dan kekayaan mengikuti agama. Betul. Kecantikan kalau tidak ada agamanya ngumbar aurat terus. Ya, suaminya kaya raya habis buat beli skincare melulu ke salon tiap 2 hari sekali dan mahal-mahal. Jutaan, kan ada itu di media. Berapa habis buat sebulan? Sedikit sih. Buat perawatan ini cuma 85 juta. Segede gimana suaminya uangnya itu? Ya, begitu. Jabatan, kalau tidak ada agamanya rusak juga. Nah hadirin, apa yang terjadi? Dinikahkanlah Pak oleh Umar bin Khattab. Nah ini yang kita kembali. Siapa putranya Umar bin Khattab? Asim bin Umar. Asim. Nikah dengan wanita, gadis, jujur, solehah. Ya, takwanya luar biasa kepada Allah. Anak penjual susu domba tadi. Lahirlah dari ibu. Tuh Pak,
Ya, yang solehah ini, yang nikah dengan Asim tadi Pak, maksudnya anak daripada ibu penjual susu itu, ya, lahirlah siapa tadi? Laila. Anak yang solehah juga dinikah oleh Abdul Aziz, seorang raja Pak Abdul Aziz itu Pak. Keturunan raja, kaya raya. Ya, jadi si gadis yang mengingatkan ibunya, Bu, jangan sampai dicampur ya susu domba dengan air, dikatakan ini asli, jangan, takut kepada Allah. Allah tidak suka, Allah tidak ridho, bahkan ini suatu dosa akan disiksa. Umar nangis, betapa kekuatan iman dan ketakwaan luar biasa bagi anak ini, dinikahkan oleh Umar. Ibu relakan? Oh iya tentu Umar. Wahai Sayyidina Umar, saya bahkan lebih senang dan gembira dinikahkan dengan Asim anaknya Umar. Lahir Pak, ya dari pasangan Asim dan, enggak diceritakan nama ini Pak, perempuan yang soleh ini, lahirlah siapa Pak? Laila. Laila ini nikah dengan Abdul Aziz. Dari pasangan Laila dan Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz. 3 tahun jadi raja seluruh pemerintahan, bukan hanya di Suriah. Ya, nah ini ada cerita yang ketiga Pak. Apakah benar atau tidak nih? Ya, ini saya cek di internet, ya tetap ini di riwayatnya ada. Coba benar apa artinya nggak tahu. Yaitu apa Pak? Saking soleh dan jujurnya Umar bin Aziz ini Pak. Terus dia menekan pegawai zakatnya, jangan sampai ada satu pun dari rakyatnya, terkhusus di ibu kota, di Damaskus Pak. Ya, karena dekat dengan pemerintahan, juga yang di luar, kan meliputi Mesir Pak pemerintahnya. Ya, Bapak tahu Damaskus itu Pak dulu, meliputi Libanon, Yordania, dan Palestina. Jadi 4 negara kumpul tuh Pak, di bawah pemerintah Damaskus. Libanon, dulu nggak ada Libanon, Yordania, Palestina, dulu Palestina namanya Baitul Maqdis, di bawah pemerintahan di Syam. Ya, jadi Syam itu 4 negara besar sekarang, Palestina, Yordania, terus apa tadi Pak? Libanon dan Suriah. Ya, begitu. Sama dengan dulu Pakistan, India, ya, Bangladesh, Sri Lanka, itu satu juga, satu rumpun, kayak kita Melayu dulu. Ya, di Asia Tenggara ini. Nah jamaah sekalian, bahkan ini ada cerita kisah, ini kita cek lagi ya. Begitu Umar bin Abdul Aziz menekan, memerintahkan jangan sampai ada wahai para petugas zakat, periksa lagi 8 golongan yang berhak menerima zakat Pak. Ya, fakir, miskin, gharimin, orang yang punya hutang. Kemudian siapa Pak? Ibnu Sabil, fisabilillah, mu'alaf, qulubuhum, para mu'alaf, 8 asnaf yang harus disalurkan zakat kepada mereka. 8 golongan, ada kriterianya. Termasuk amilin, para pegawai zakat itu digaji. Kata Al-Quran, amilina alaiha, yang mengelola zakat harus digaji. Ya namanya amil zakat namanya. Nah cuma kalau amil zakat yang apa Pak? Di masjid waktu apa? Zakat fitrah itu bukan amil disebutkan oleh Quran. Ini mah relawan. Jangan dikasih gaji itu mah. Itu yang amil itu Pak, itu yang yayasan lembaga zakat, BMH, Baitul Malnya Hidayatullah, yang MU Muhammadiyah, ada NU-NW yang ditugaskan oleh pemerintah, ada SK-nya dari pemerintah. Itu amil, ini mah relawan yang di kantor dikumpulin zakat di kantor, kumpulin zakat di sekolah. Itu mah relawan namanya. Hanya tugasnya di waktu apa Pak? Di waktu Ramadan. Ya, jadi Bapak yang jadi amil mampu, jangan saya juga dapat ini 6 kilo beras, enggak. Kecuali amilnya tidak mampu, gitu. Jangan ambil Bapak, ada berapa ini panitia zakat di Masjid Al Jazeera? Ada 7, kasih bagian yang paket 5 kilo. 5 kilo. Ih, enggak Pak, enggak. Kan kaya-kaya Bapak mampu. Kebeli enggak Bapak? Kecuali, maaf saya belum gajian dan tidak ada makan untuk lebaran. Kasih itu mah, tidak mampu di hari itu. Ini Bapak numpuk di ATM ada. Dapat 5 kilo yang dipaketin. Panitia Al Jazeera. Mana dalilnya? Enggak dapat, ngarang aja Bapakmu. Itu bukan amil. Ya. Nah jamaah sekalian, mohon maaf. Jadi Pak, terus diperiksa, ini ada riwayatnya juga. Nanti kalau kata Bapak Ustadz, ternyata dia tidak sah kita sampaikan. Ya, kalau yang riwayat menggunakan apa-apa, lampu negara itu beliau tidak mau, kan ada Pak ya.
Walaupun kita mungkin fasilitas negara yang diizinkan oleh kantor ya nggak apa-apa ya. Iya banyak ceritanya Pak Muhammad bin Aziz itu. Beliau jamaah sekalian terus laporan, sudah Tuan Raja tidak ada, coba lagi sampai terus menerus Pak dilaporkanlah. Ada Tuan, sumringah beliau, ada, iya ada satu orang. Ya ini Dirjen Jakatnya dipanggil, sini. Kenapa itu masih ada satu orang? Coba kirimkan dari Baitul Mal, sembako, dari Menteri Keuangannya kalau bahasa kita, uang, dinar dulu apa bukan kertas, dinar perak, koin itu, bergemerincing tuh Pak. Ya kantongnya dari apa Pak? Kain itu Pak ya. Dulu nggak ada kresek plastik zaman baheula. Kantongnya dari kain ini yang dirajut. Berapa kira? Mana orang mana itu siapa? Disodorkan namanya. Siapa itu? Kaget Pak. Kamu beneran ini? Ternyata siapa Pak? Tuan di Damaskus ini di ibu kota Syam, Suriah, satu-satunya yang miskin yang berhak untuk menerima zakat ternyata Tuan Raja sendiri. Ada apa? Orang miskin, yang paling miskin rajanya sendiri. Karena beliau Pak diinfakkan, kan istrinya menangis Pak. Hartanya diinfakkan. Walaupun boleh kita punya fasilitas boleh. Karena rasa takutnya kepada Allah. Kenapa Pak? Ngikutin siapa Pak? Neneknya. Kan ibunya Laila Pak ya, ibunya Laila ini itu si ibu yang anak penjual susu yang jadi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz Pak. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Iya. Pak, malam itu rapat dengan para pengawal, menteri dan yang lainnya. Lampunya kan dari minyak zaitun Pak. Minyak, lampu tempel itu kan gak ada listrik zaman dulu. Selesai rapat dulu tidak ada jam, kira-kira jam 10. Dimatikan lampu itu, si anaknya heran. Karena Pak, Umar bin Abdul Aziz Pak ulama. Kan beliau pernah tinggal di Madinah, Umar ini. Bukan Umar bin Khattab ya. Umar bin Abdul Aziz Pak pernah tinggal di Madinah, pindah ke Suriah, ke Syam. Ulama hadirin, ulama. Jadi anaknya belajar sama ayahnya yang jadi raja ini. Pas mau buka kitab, mau belajar talaki, baca kitab di hadapan, dimatikan. Ayah, gelap, nggak kelihatan. Kenapa nggak dipakai ini? Itu kalau lihat ini benar. Tadi urusan negara, itu minyaknya minyak dari negara. Yang datang tadi kita rapat urusan negara. Itu urusan negara. Biar. Ini kan urusan bapak sama anak keluarga. Jangan pakai punya negara. Coba. Jangan pakai sedikit minyak zaitun. Anaknya sampai pusing. Ya, Pak, rasa takutnya kepada Allah terkenal Umar bin Aziz. Ternyata ada keturunan dari neneknya itu. Ibunya Laila itu. Yaitu anak gadis penjual susu domba tadi yang takut kepada Allah ingatkan ibu kandungnya. Ya Allah, jadi hadirin ilmu agama mulai dari diri kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, jam 6:05, jam 6 lewat berapa ini kita sholat? Ya, memang hari-hari ini hari-hari mendung terus nih. Jam 6 berapa Pak? 6:20, Masya Allah. Nanti ditulis ya. Kita bacakan sedikit Pak. Begitu pentingnya ilmu agama ini, jamaah sekalian nih. Nabi SAW kata Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwa mohon maaf, bukan Anas bin Malik, Abi Musa al-Asy'ari, ya, baru kelihatan pakai kacamata. Radhiyallahu anhu qala, Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW meriwayatkan atau menyampaikan sabdanya, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba arda." Perumpamaan ilmu yang aku bawa dan petunjuk yang aku bawa ini seperti hujan deras yang turun ke bumi. Tuh Pak, Nabi SAW kata para ulama dalam hadis ini menyamakan ilmu beliau sunnah, ya, tentu utamanya Al-Quran, ya, dan hadis ini yang semuanya tentu ilmu agama untuk ibadah, untuk muamalah di sana semua ada. Ya, ilmu yang aku bawa ini Pak, Quran dan hadis ini itu seperti air hujan yang turun deras dari langit menuju bumi. Ulama mengatakan Nabi menyamakan ilmunya beliau, hadis dan sunnah Rasulullah SAW yang mulia ini seperti air hujan. Artinya sebagaimana seluruh makhluk wabil khusus manusia sangat butuh terhadap air. Tuh hadirin. Maka begitu pula kebutuhan kita terhadap ilmu Rasulullah kepada ilmu agama Quran dan sunnah. Kefahaman anak kita, walaupun bukan ustadz, bukan ulama,
akan ilmu halal haram, ilmu boleh dan tidak boleh, ilmu tauhid. Jangan-jangan anak kita diam-diam di handphonenya ada zodiak bintang. Setiap bulan dia pengen tahu nasibnya sendiri. Aku kan Aquarius bulan Februari. Coba bulan ini apa? Ya, iya, ramalan bintang. Jangan-jangan begitu. Walaupun dia tidak datang ke dukun karena masih kecil. Tapi pas zodiak bintang enggak, anak gede enggak anak kecil itu. Meramal dirinya sendiri dengan zodiak bintang. Ya, atau minimal dia suka takut Pak karena sering nonton film horor. Itu ada. Ya, jamaah sekalian, jangan dibiasakan. Ya. Anak-anak kita sering nonton film horor, takut sama setan, takut sama pocong. Dikit-dikit ke kamar mandi, enggak. Itu sering. Mohon maaf. Ya, kita namanya anak-anak dengan, mohon maaf, di lingkungan kan. Mungkin dengan pembantu lain, Pak. Kalau asar, kalau nangis kan gitu kita dengar. Awas tuh ya, ada hantu katanya. Sama bibi itu sering kan disuapin pada asar itu. Dua itu ditakutin. Awas ada polisi. Awas ada hantu. Itu di tetangga saya RT-nya polisi, terus kakaknya yang besar sering ngatuin itu ke anak saya yang paling kecil itu, Musa itu umur 2 tahun. Jangan nangis, ada bapak polisi itu. Emang polisi tadi jadi musuh polisi, jangan. Dibiasakan, polisi baik ya itu mah ya. Iya. Dikit-dikit Pak itu, ada polisi. Emang kenapa Pak polisi? Ya. Begitu ya. Polisi disamain dengan pocong. Ngarang, ya. Nah, hadirin yang melakukan oleh Allah, kata Nabi SAW, ilmu ini seperti hujan yang turun dari langit. Sebagaimana makhluk hidup khususnya manusia, Pak, tidak akan pernah lari dari air. Ya semua kita butuh, bayangkan tidak ada air Pak, ya Allah. Ya sehingga orang kalau menjauh dari ilmu Rasulullah, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu fikih, ilmu ibadah akan kering. Ibadahnya tidak benar, betul. Bukan hanya kering, lama layu kemudian mati. Hati nuraninya sudah mati, tidak sholat. Naudzubillah, bukan dibimbing oleh Allah, akhirnya diliputi oleh jin, oleh setan. Naudzubillah. Ya Bapak tentu berpikir, jangankan yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu saja sering kegoda, begitu. Apalagi yang tidak punya ilmu agama sama sehingga merupakan harus kita arahkan. Tafadhol Pak ya, Bapak putra putrinya di umum, silakan. Ya, tapi disuruh pengajian, didatangkan guru ngaji kalau memang belum fasih, silakan. Jangan tidak adil kita. Kalau selesai ujian, matematikanya 6, langsung kursus ini kursus itu. Bahasa Inggris harus khusus. Habis untuk kursus misalkan 700.000 per bulan. Ada Pak, per bulan 700.000, 2 kursus bahasa Inggris sama matematik. Tahu Bapak, TPQ 25.000 per bulan nggak bayar. Sering kita ada yang masih ngelola masjid anak di tempat kami itu, ya. Ada kami punya perumahan yang lama dulu, tinggal di perumahan yang lama. Yang sekarang TPQ-nya tidak ada karena sudah ada yang dekat dengan kampung dan warga ke luar. Enggak perlulah kata bilang, karena yang penting sudah pada ngaji. Begitu hadirin, ya. Masya Allah, saya periksa pengurus TPQ-nya, Ustaz gimana ini? Ada guru 2 orang belum dikasih honor. Emang berapa sih bayarannya sampai ratusan ribu? Enggak, cuma 25.000. Ya, ada 20 orang sekedar buat bensinnya. Ustadz-ustadzah ini Pak 2 orang kan bawa motor begitu. Dia juga punya keluarga. Ya, susahnya 25.000. Paling di kampung itu di komplek Pak. 25.000 susah. Tapi kalau untuk kursus matematik, bahasa Inggris, eksak katanya 700.000. Mas, EPQ Quran 25.000 enggak? Kita mau naikin, jangan. Ya, untuk Quran seminggu 2 kali itu anak-anak. Ya Allah, ya. Nah, ini jangan sampai tidak adil kita, bahaya di sisi Allah. Ya, utamakan Quran. Tafadhol. Ilmu umum kita harus, ya. Bahkan itu menjadi fardu kifayah jamaah sekalian. Itu jamaah kira-kira 10 menit lagi. Ini subuhnya agak akhir ya, jam 4:30 lewat 10 apa? Ya, jam 4 lewat 40, jadi terbitnya juga syuruknya agak belakangan. 10 menit lagi. Tafadhol Pak Arif, mungkin teman-teman yang lain, sahabat-sahabat semua jamaah, saya persilakan untuk kita berdiskusi, ada yang mau ditambahkan atau menyangkut ini
amilnya zakat di bulan Ramadan ya. Itu Pak ya, sama di beberapa kantor. Ustaz, ini kita jadi amil, ngumpulin zakat. Boleh apa enggak? Kita dapat bagian bahasanya ya. Anak kan relawan lah, cuma sebentar doang. Dapat pahala saja sudah, enggak berat juga. Kecuali yang yayasan zakat tiap hari keliling kan Pak. Iya, Lazis itu, lembaga amal zakat. Ada kami punya dompet amal sejahtera namanya Dasi Ibnu Abbas. Ya, itu kami pembinanya. Ada juga BMH, ada Lajismu, Lajis NU, Lajis NW. Nah itu kan Pak ada ketuanya, ada kantornya, ada petugas. Tahu Bapak ya, yang infak kotak yang di warung-warung, itu ada yang mengingetin Pak. Setiap 3 hari dia ambil, dia taruh lagi, dia keliling, nyebarin WA. Bapak lihat juga Bapak kalau mau sholat Jumat, di lantai 2-nya mall, kan ada yayasan anak yatim itu. Ya, buka outlet, itu kan wajar itu mah Pak. Ya dia ditugaskan oleh kantornya udah dapat lisensi dari Kemenag bahwa yayasan ini, iya Pak, kami di sana tiap 3 tahun diperiksa oleh Kemenag. Ya ada tim khusus keuangannya, kerapian. Syaratnya Pak harus ada DPS kayak bank, Dewan Pengawas Syari. Takut ini yayasan zakat ngelantur ke sana kemari nanti. Ya begitu, sehingga harus ada pengawas keputusan-keputusannya itu. Ya ada orang Pak infak buat mohon maaf yatim, boleh nggak digunakan untuk bor air? Kan nggak boleh. Kan ada kolomnya itu Pak. Ya saya lihat di mana ada kotak amal, ada infaknya begitu, ada buat ini buat itu. Sama itu juga ada kolomnya, anak yatim, ada ibu papu-papu, ada yang buat mohon maaf kesehatan ada Pak. Karena membutuhkan sumur bor misalkan di Lombok mana begitu, dialihkan nggak boleh. Kayak kemarin Ustaz, alhamdulillah kita ini dapat infak Palestina karena masih itu serta infak Palestina. Iya. Pas ada tim zakat dari NTB mau ke Aceh Tamiang, boleh nggak infak buat Palestina dialihkan untuk apa Pak? Untuk Aceh Tamiang. Saya bilang udah dikonsultasikan ke warga, belum. Kan nggak tahu juga siapa warga yang nyumbang. Jangan. Kan dari awal niatnya buat Palestina. Buka lagi. Ditutup aja dulu buat Palestina karena sedang mendesak apa Pak? Sumatera Aceh. Nanti untuk donasi kedua, Jumat kedua baru gitu aja sudah. Orang dari awal buat Palestina, mereka recovery. Ya, kan musim banjir, musim dingin Pak di Palestina itu. Sama ya. Udah mungkin ditutup dulu, ada kebutuhan. Tapi yang buat Palestina jangan dulu dialihkan ya, itu. Jadi harus ada Dewan Pengawas Syariah. Itu ada yang nanya ke kami lewat WA dari Lombok Timur. Salah satu yayasan zakat Lombok Timur nanya, Ustaz, ini ada terkumpul berapa juta gitu, nggak banyak, sampai puluhan juta enggak, buat Palestina, kita mau titipkan aja ke Aceh. Kan ini niatnya buat Palestina, orang sudah infak Palestina, terus ya bannernya ya, Palestina membutuhkan ini, orang jadi tertarik. Nanti Jumat kedua saja silakan, ya Jumat berikutnya maksudnya ya, untuk Aceh Tamiang atau Sumatera. Gitu hadirin ya, silakan.